Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tarisa dan ada teman saya bernama Noneng Mada Ulfa, dipanggil Noneng atau Ulfa. Oke. Jadi dia tuh temanku dari mulai kuliah terus belajar bahasa di Bali Sampai ke sini sampai tapi sayang kita beda tempat kerja ya. Tapi tidak apa-apa karena jarak kita dekat. Asik. Meskipun tempat kerja kita beda, tapi jaraknya masih dekat, masih bisa ditempuh menggunakan sepeda atau sepeda. Jalan kaki juga saya bisa. Bisa. Hari ini tuh ada beberapa pertanyaan dari salah satu LPK kita ya. Salah satu dari LPK kita pas lagi Kayak LPK banyak banget kita punya LPK. Iya. Jadi dari LPK kita ada beberapa pertanyaan nih, entah itu dari siswa-siswinya. Jadi kita mau jawab pertanyaannya. Oke. Mungkin teman-teman yang penasaran kali ya, pengen tahu. Gitu. Iyalah, pengen tahu. Makanya nanya. Oh ya, sebelumnya kan aku nggak pernah tuh ngasih tahu ke teman-teman di video sebelumnya aku kerja apa di sini ya. Cuman video jalan-jalan mulu, kayaknya makan mulu ya. Jadi aku tuh kerja di sini sebagai pemagang caregiver atau disebut juga kayak perawat lansia di Panti Jompo gitu. Terus kita langsung aja jawab pertanyaannya. Boleh. Oke, Ya, kalau bisa dijawab insya Allah kami jawab. Tapi ya kalau belum bisa terjawab mungkin di lain waktu. Tapi ya mudah-mudahan bisa. Tanya aja di komen ya. Deg-degan ya jadinya. Tempat aku kayaknya sama aja deh. Sama aja. Mungkin Tapi mungkin beda, dikit-dikit, pasti ada beda ya, dikit. Coba nih. Kalau di tempat kerjaku sih yang namanya care ya pasti merawat dong, merawat. Caregiver pastinya merawat ya. Di sini kita kerjanya merawat yang namanya lansia. Yang namanya merawat kan pasti mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita kerjain. Kayak mandiin, nyuapin yang gak bisa makan sendiri. Terus kayak kan ada juga yang gak bisa jalan, maksudnya pakai kursi roda. Jadi kita bantu buat berdiri, buat kemana gitu, buat ke toilet lah, apalah gitu. Terus yang kan ada juga lansia-lansia yang udah benar-benar kayak gak bisa berdiri tuh pakaiin apa sih, popok ya. Iya. Nah jadi kita ada juga yang namanya ganti popok kayak gitu. Terus ya jagain nenek sama kakek. Iya benar, nenek kakek kita ya. Terus kalau misalnya udah nih, ada lagi? Ya ajakin main paling, rekreasi apa gitu kan. Ada tuh kalau di aku jadwalnya seminggu sekali. Tiap hari Kamis tuh ada pasti kumpul tuh di satu tempat. Kayak misal dengerin musik atau misal kayak oh iya kalau ada event nih kayak kemarin kan Valentine, kayak bikin makanan kayak coklat kayak gitu-gitu sih. Nah kalau misalnya di tempatku nih sama sih ya, beda jauh, sama aja. Cuman mungkin jadwalnya aja yang berbeda ya. Kalau misalnya di tempatku nih sama kayak kita datang-datang. Kalau misalnya aku datang jam 10 nih ya, udah nyiapin Ocha bikinin kopi. Gampang kok dikasih tahu caranya ya. Iyalah. Gampang banget itu cuci air. Ya masa nggak tahu sih bikin kopi. Ya. Terus bikin kopi, terus kita ngeganti popoknya tuh. Kalau misalnya kan ada yang cuman pakai apa sih? Yang harus emang benar-benar dia tirah baring, dia bisa ngapa-ngapain. Ada juga yang kita cuma bantu ke toilet doang. Ada juga yang bisa sendiri. Kalau yang bisa sendiri kita cuma tinggal ngejagain aja, takutnya dia jatuh. Jadi kita liatin tuh pas dia jalan ke WC atau kayak gimana ya. Cuman kalau misalnya yang harus dibantu, kayak kita ngebantu buat mindahin ke kasur, ngangkat kayak gitu. Dan itu tuh ada yang namanya body mechanic yang kita tuh harus tahu itu. Nanti juga pasti ada pelajarannya. Jadi gimana cara ngangkat yang benar supaya kita nggak cedera, nggak sakit pinggang ya. Benar, tenang, belajar dulu kok.
belajar dulu. Kita juga dulunya nggak bisa, sekarang sudah ahli. Amin. Nah, terus udah tuh nge-headset kayak gitu ya, nge-headset tuh kan tipe pupuk atau ngebantu kayak toilet yang kayak gitunya. Terus tuh ada iya, kalau habis makan tuh kayak ada sikat gigi. Itu paling bantu itu juga. Yang nggak bisa, kalau yang bisa ya kita cuma siapin doang pasta giginya kayak gitu. Simpan aja, taruh aja nanti pasti mereka sikat gigi sendiri. Iya. Terus nanti ada makan siang kan, tadi kan ngomong tuh teman Noneng ya yang dibantuin. Iya. Dibantu makan. Nanti itu juga ada tekniknya. Takutnya kan kenapa kita harus ngejaga tuh orang-orang lagi pada makan? Soalnya takutnya kan kalau yang keselak apa gimana? namanya lansia kan udah lemah ya kemampuan otot buat nelen gitu. Jadi kita merhatiin nih, takutnya ada yang keselak terus kita ngebantuin makan yang nggak bisa makan sendiri gitu. Dan itu juga ada tekniknya ya teman-teman ya. Tapi tenang, tadi udah dibilang ada pembelajaran terlebih dahulu. Terus udah gitu kan, udah makan tadi diceritain tuh yang ada kayak sikat gigi ya. Terus kayak kita ngebantuin sikat gigi, nanti juga kita ada caranya juga. Pokoknya semuanya tuh ada caranya ya. Kalau misalnya lagi sikat gigi kan air keselak, bahaya juga ya. Atau misalnya nggak bersih nanti sakit gigi, kasihan kan neneknya sama kakeknya gitu. Terus udah gitu apa ya? Oh iya, kalau misalnya siangnya tuh di tempatku kan itu free, kita ngerjain tuh ada kayaknya laporan keperawatan. Nanti juga dikasih tahu sama teman-teman kerja kita cara menulisnya gimana. Makanya kita ada pembelajaran dulu selama setahun bahasa Jepang. Tapi kalau misalnya bisa lebih cepat lebih baik, nggak setahun juga bisa. Yang penting ada dapat level F4, level bahasa F4 gitu. Berarti itu udah bisa langsung berangkat cepat. Nah terus ada juga kayak rekreasi. Kalau di tempatku aku dapat piano nih dari tempatmu. Aku main piano kayak konser di sana. Kayak diliatin, ditepuk tanganin dulu. Ada yang bersenandung ya, dia tahu lagunya. Tahu. Aku juga pernah tuh kan main. Aku nggak tahu tuh lanjutannya. Tiba-tiba dari belakang, gini karena itu. Dia sampai bersenandung. Oh betul. Aku langsung mainin tuh. Oh iya udah. Jadi pas aku udah bisa tuh, itu banget kayak happy banget gitu. Terus tuh kalau aku sih rekreasi kan kadang-kadang kita berpikir ya gimana sih caranya supaya orang tuh nggak bosen, terus tapi kelatih juga otaknya. Aku tuh selalu ngajarin barang-barang kita bikin kayak origami kayak gitu. Terus ada tuh misalnya kita punya kebiasaan Indonesia pintar ngelipat apa aja. Waktu aku SD kan ada lipetan tuh, bikin orang-orangan yang bisa gerak-gerak. Aku ajarin di sana, mereka asik, pokoknya seru banget liputannya. Terus ngegambar, ngewarnain, puzzle, tulis kanji juga kadang ya. Ada itu, aku tiap minggu 1 kali, hari Rabu. Kamu ada? Kalau di aku sih nggak 1 minggu sekali, jadi kayak event gitu baru kayak gitu. Kalau aku itu udah rekreasi mingguan. Kalau di aku sih rekreasi mingguannya paling ya kayak kita kumpul di satu tempat, kayak dengerin musik sambil minum teh atau kopi kayak gitu. Terus kayak bikin, kalau di Tarisa kan kayak bikin origami kayak gitu. Kalau di aku kebanyakan sih kayak bikin boneka tapi kayak yang dirajut gitu loh. Kayak gitu. Terus apa aja? Kalau ini ada event yang kayak ya kan udah tadi dibilang kayak Valentine, kayak bikin coklat. Jadi si lansianya tuh diikut sertain gitu loh. Jadi biar mereka tuh tetap kerja, tetap jadi nggak diem aja gitu. Jadi buat menjaga kayak mereka tuh daya ingatnya juga gitu loh. Terus ada waktu itu kan bukan terakhir, aku tuh ada ini mau bikin mochi. Iya. Pas ini ya, apa namanya? Tahun baru. Ya kan? Tahun baru mochi. Di sini. Iya. Mochi yang terkenal. Iya. Terus tuh ada juga karaoke. Iya. Sama-sama loh, keren loh. Nenek. Aku juga pernah tahu disuruh pas rekreasi kan berdua. Iya. Sama teman aku yang satu lagi. Nyanyi di depan, ditepuk tanganin, bener kayak anak kecil gitu kan. Dia gimana sih orang tua tapi sifatnya udah seperti anak-anak, tapi kita harus tetap menghormati dia gitu. Yang namanya
kan emang yang namanya lansia katanya kan pasti emang kembali lagi ke anak-anak. anak-anak. Iya. Jadi seru aja sih kerja di sini ya. Iya. Kayak bener-bener nggak ada, bukan sih nggak ada beban ya, pasti ada, cuman kayak sambil kerja tuh ya seru aja gitu loh. Aku tuh kagetnya ya pas pertama datang tuh, karena belum pernah tuh ngangkat pasien kan. Itu kan ada ngangkat pasien kan, dari kursi ada, roda ke iya, bed, iya, ke tempat tidur, entah dari tempat tidur ke kursi roda gitu palingnya. Kalau misalnya yang angkatnya berdua sih itu masih aman ya. Kalau yang kecil-kecil, yang besar itu kaget tuh saya, karena butuh tenaga ya. Makanya harus rajin olahraga ya. Udah badan kecil, kamu tuh langsung ke bawah jatuh itu. Terus ada tekniknya juga kan ngangkat kayak gitu. Nah pas pertama kali datang aku sampai dipasang koyo di sini. Tapi itu pertama doang ya. Tenang, nanti kesana karena udah biasa. Tuh udah ngangkat ini. Gitu. Terus karena kejeduk mulu tuh kakiku kena kasur, kena bed, biru-biru. Iya. Tapi itu kan karena kesalahan aku sendiri ya. Harus hati-hati juga sih. Tapi aman kok, karena belajar udah teknik, yang penting kita latihan. Dan kita nggak langsung diterjunin, pasti dibimbing dulu. Berapa aku 5 hari dibimbing, yang benar-benar semingguan lah. 5 hari tuh harus ngeliatin doang, jangan dulu ngelakuin apa-apa. Nanti setelahnya kita ngelakuin, tapi bareng terus nanti sampai bisa. Jadi kalau misalnya nggak bisa harus ngomong ya, jangan langsung lakuin. Jangan bilang wakarimasta, iya ngerti padahal nggak ngerti. Gitu. Jadi harus ditanyain gitu. Kalau misalnya nggak ngerti enggak itu. Terus kayak ngobrol sama lansia juga ngobrol aja. Kalau nggak ngerti, kalau ngerti. Nanti dia bakal cari kotoba, cari kosakata yang lebih gampang supaya kita bisa mengerti yang dia obrolkan gitu. Terus kalau misalnya mau tidur tuh Neng, kita ganti pajama. Oh iya benar. Piyama. Ada piyama. Ya, ada yang ganti piyama, ada juga yang enggak. Sama kan ada juga yang pakai gigi palsu tuh. Paling itu kita bantuin kayak buka gigi palsunya, terus dibersihin, masukin ke tempatnya. Terus ada juga yang pakai alat pendengar kan. Paling kita itu dah di kayak alat pendengarnya ya, pokoknya alat pendengar gigi palsu itu kita lepasin, dimasukin ke tempat-tempatnya gitu. Jadi terus kita tuh kayak ada acara apa, pokoknya diketuk semua pintunya. Oh iya, terus kan kalau jam 10 sama jam 3 tuh di sini ada kebiasaan yang namanya ocha atau oyatsu ya teman-teman. Jadi pas di sana tuh kita kayak bangunin, paling kayak ngasih tahu ini loh sekarang waktunya ocha atau oyatsu gitu. Ya waktunya minum teh gitu loh. Asik ya, minum teh dong guys. Itu. Nah nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab bisa tanya ya di komen atau DM. Hambatan sih alhamdulillah enggak ya. Kalau di tempat kerjaku pakai jilbab gak apa-apa, gak dipermasalahin. Yang penting ya enggak nggak mengganggu pas kita kerja aja gitu loh. Terus kalau buat sholat, alhamdulillah di sana juga mereka tuh toleransinya tinggi banget. Kayak di ruangan tempat istirahat tuh ditulisin dibikinin ini loh jadwal sholat. Bener, kayak jam 12 kan waktunya zuhur, jam 3:30 waktunya asar, kayak gitu-gitu. Mereka tahu jadwal kita sholat. Jadi misalnya nih aku pernah pas lagi ngerjain terus mereka tahu loh ini kan udah waktunya sholat gitu, tapi masih ngerjain gitu. Mereka tuh kayak ngingetin, ini loh udah waktunya sholat, udah itu nanti diambil alih aja sama siapa gitu, udah kamu sholat aja dulu kayak gitu. Malah di sini enak tau. Iya. Bener-bener toleransinya tinggi. Terus kayak tempat sholat, tempat wudhu juga itu udah disiapin. Gak perlu khawatir. Ya meskipun di sini kita kesebutnya minoritas ya, minoritas, tapi bener-bener toleransinya tinggi banget. Iya, malahan ngingetin ya. Iya. Dibanding kita kadang-kadang kita lupa lagi kerja aja gak lihat ya. Mereka yang ngingetin ya. Kayak di tempatku juga sama. Yang penting kan kerudungnya tuh, kalau aku ya kita kan dimasukin ya kerudungnya, soalnya kan kalau ya kita lagi pasang pampers tuh takutnya kena BAB ya. Jadi ada alasannya, nggak serta-merta dimasukin gitu. Jadi kan emang takut kena BAB. Oh iya waktu itu kan aku kena situ kena BAB kan.
Jadi aku di loker ada 2 baju. Aku masukin ke tempat cucian. Jadi ada tempat cuci di sana. Oh iya. Jadi bisa dicuci dulu. Tenang. Ada Perlunya. Ya, nggak perlu dibawa-bawa ke rumah, pulang dicuci di rumah kita. Gitu. Terus tuh kalau misalnya kerudung itu ya, kalau misalnya oh ya paling mereka tuh nanyain kerudung kita tuh karena waktu itu kan musim panas. Pas awalan musim panas. Karena kan banyak yang dehidrasi ya. Takutnya kita juga dehidrasi. Jadi dia cuma nanya, itu nggak apa-apa gitu. Kita tinggal jawabnya nggak apa-apa. Jadi mereka tuh karena khawatir doang Takut sebenarnya ya. kepanasan apa gimana gitu. Jadi kita tinggal jawab aja, tinggal komunikasiin. Terus kalau waktu sholat juga, jadi pas pertama kita datang nih ke sini, kita harus komunikasiin ke orang-orang perusahaannya. Kita punya waktu Atasan sholat lah ya. Kita punya waktu sholat jam segini, jangan malu-malu. Pokoknya kalau misalnya malu-malu kan mereka nggak bakal tahu, ya kan? Jadi kita komunikasiin, kita punya waktu sholat jam segini, jam segini, jam segini gitu. Aku juga soalnya udah dikomunikasiin nih. Kalau duhur aku masuk ke waktu istirahat siang. Kalau misalnya sore itu dikasih sama mereka 10-15 menit dikasih. Mantap kan 15 menit. Panjang loh. Terus tuh kalau maghrib aku motong tuh dari istirahat 10 menit. Gitu. Kan sekarang maghrib ya masuk. Kalau misalnya lagi musim panas kan maghrib pulang Pas kerja udah gitu. pulang. Tapi kalau musim dingin kan beda. Maghribnya jam 5 ya. Jadi kan itu masih waktu kerja kan ya. Iya, Jadi benar. motong aku dari waktu istirahat. Tergantung kita sholatnya berapa lama ya. Jadi kita potong dari sana. Terus aku juga kan lagi ngebersihin apa tiba-tiba, Raisa udah sholat kayak gitu. Oh iya mau sholat gitu kan. Atau nanya, Raisa lagi sholat kah? Lagi sholat dulu gitu. Terus wudhu juga kan kayak mereka tuh udah paham. Jadi aku kan ngasih tahu, aku kan kalau misalnya karena pakai kerudung, jadi kan ada oh ya mereka pas pertama tuh kaget aku di WC naikin kali kan ke WC aku akhirnya mereka main emang mau sebelum ibadah katanya ada wudhu dulu ada kata aku harus cuci apa aja katanya aku bilang kan cuci muka cuci ini cuci kaki gitu kan kaki juga iya kata akhirnya mereka tunjukin tuh kamu bisa wudhu di sini ada ofuro kan di sana buat wudhu bukan buat wudhu buat mandi bisa bisa dipakai buat wudhu di sana kan kakinya supaya nggak diangkat-angkat gitu kan aku malu sumpah waktu itu nah udah gitu jadi pas dia tunjukin tuh boleh wudhu di sini kan gitu mereka udah tahu kalau misalnya wudhu tuh aku nggak boleh kelihatan kan mereka udah tahu kita pakai hijab nggak boleh kelihatan dong jadi ya tapi aku tuh jadi nggak di sana lagi tapi ada ruang istirahat aku di Westafel sana terus aku ngasih tahu temen kerja jangan dulu masuk ya soalnya aku lagi cuci muka cuci ini nggak pakai kerudung mau sholat nanti dia juga ngerti gitu oh ya siap gitu soalnya ngehargain banget banyak ya toleransinya tadi juga dibilang tinggi tenang aja ya yang penting komunikasi tuh. Oke, sudah terjawab ya teman-teman ya. Panjang kita ngejelasinnya ya Allah, tidak apa-apa. Sambil cerita ya. Ada 3 pertanyaan. Tempat tinggal ke tempat kerja sih kalau aku ya. Kalau aku kebetulan, oh ya sambil transportasi juga kan kebetulan dikasih nih sama perusahaan. Kita disediain sepeda ya. Siap orang dikasih sepeda. Jadi kita nggak perlu repot-repot mikir, harus naik bis apa kereta, mikirin biaya transportasi itu enggak teman-teman. Jadi kita pakai sepeda ya kemana-mana mau ke tempat kerja atau mau belanja juga kan bisa pakai sepeda. Dari tempatku ke tempat kerja itu kalau pakai sepeda ya 10 menitan sampai. 10 menitan. Kalau pakai sepeda, tapi kan ada kalanya juga kita harus jalan kaki. Kayak sekarang nih lagi musim salju, kan nggak mungkin. Musim dingin, salju turun gitu. Iya musim dingin. Ada musim salju. Musim dingin turun salju, gak bisa nih pakai sepeda karena kan bahaya juga, bisa tergelincir nantinya. Jadi jalan kaki lah. Kalau jalan kaki aku sih 20 menitan. Lama ya? Tapi nggak apa-apa 20 menit di sini mah jadi kayak deket aja ya. Sejam jalan juga siap ya. Kan sambil olahraga. Kayaknya kita di sini karena udah keseringan jalan dan bersepeda jadi kayak jarak tuh. Terus juga kan emang orang-orang Jepang tuh identik dengan jalan kakinya ya. Jalan kaki mereka tuh kayak
jarang gitu loh kemana-mana pakai motor. Kan beda kalau di rumah, padahal tempatnya deket tapi Apa, pakai motor. ya. Nah di sini nggak, banyak pejalan kaki juga. Kalau misalnya aku ke tempat kerja jalan kaki 10 menit, lebih dekat kan. Lebih deket. Terus kalau pakai sepeda tuh paling 5 menit juga nyampe. Cepetnya hayai. Tapi gini, jadi tenang aja, si tempat kerja tuh pasti nyariin apa sih apatonya tuh, apartemennya yang dekat Dekat sama tempat kerja kita. Jadi nggak bakal dikasih tempat yang sejam jauh. enggak, pasti dia cariin tempat yang dekat. Jadi paling makan waktu ya selama malamnya segitu 10 menit, 15 menit gitu. Terus dikasih juga transportasinya, jadi aman ya. Gitu. Terus keamanan di sana buat pekerja perempuan aman sekali, tidak ada apa gimana ya. Kalau pokoknya kan kita nggak tahu ya di tempat kerja kayak gimana, tapi di tempat kerjaku itu aman banget. Mereka ngehargain banget kan. Kayak misalnya, oh iya kan kita tidak bersunnah kayak gimana ya. Kan mereka nanya. Jadi kayaknya udah searching tentang agama Islam itu seperti apa. Benar-benar. Nanya kan gini, kan kalian itu tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, katanya nanya gitu kan ke aku. Oh iya, terus itu gimana ngerawat pasien? Kalau itu kan namanya merawat pasien yang mau gimana ya, maksudnya madorot ya, masa mau ya nggak mungkin kan ya. Tapi kalau misalnya sama ini jangan, kata aku tuh, selama bukan dalam pekerjaan itu ya. Nah terus tapi mereka tuh ngehargain banget. Jadi kalau misalnya itu, jadi ke aku ini nggak asal Megang apa gimana? gini yang ini juga tidak megang ya gitu. Gitu. Jadi dalam hal itu aja gitu udah menghargai ke perempuan kan. Jadi insya Allah aman ya. Kan kalau kita ngeliat di serial di TV ada yang gini ajak minum ya. Enggak itu cuma di film doang kayaknya. Mungkin ada, cuma kalau saya di tempat kita tidak ada ya. Aman. Ya gitu, mereka paham kok, yang penting kita komunikasi intinya gitu. Terus kan kita juga kayak dilindungi undang-undang ini kan, kayak ketenaga kerjaan, tenang aja. Kalau ada apa-apa, kayaknya nggak mungkin sih. Insya Allah aman. Alhamdulillah di tempat kita mungkin bisa aja, tapi kemungkinannya kecil banget. Intinya ngobrol sama teman kerja atau orang-orang sekitar kita, pokoknya ngobrol, nanti mereka bantuin kalau ada apa-apa. Tapi alhamdulillah aman ya gitu. Bahan makanan halal banyak kok sekarang, kayak toko-toko halal kayak gitu. Terus kayak tempat bisa kok ada, kalau misal nih kita gak bisa pergi kan bisa pesannya lewat online kan. Banyak kok toko-toko yang jual makanan halal, kayak makanan Indonesia juga ada, tenang kok. Ada kalau yang mau mie khas Indonesia banyak di sini yang jual. Terus kayak di sini ada yang namanya apa? Gyomusupa ya. Gyomusupa tuh ada di mana-mana kok. Di sini udah tersebar di Jepang ya. Jadi aman. Tinggal cari aja di internet. Gyomusupa, makanan halal terdekat gitu. Terus kan zaman sekarang juga udah ada ini nih, ada aplikasi. Kalau misalnya mau cari itu tinggal scan barcode. Oh ini halal, oh ini tidak halal gitu. Cepet kan. Tapi kalau misalnya pengen lebih rinci nih ya, teman-teman bisa cari kanji apa sih yang nggak boleh. Misalnya nih butaniku, daging babi, tinggal dicari aja, oh kanjinya seperti ini. Jadi kita harus lihat komposisi makanannya apa aja yang nggak boleh. Terus misalnya kayak apa sih, alkohol atau misalnya soyu kan banyak kandungan alkoholnya, ada alkoholnya juga, tapi ada juga kok yang nggak ada ya. Jadi tinggal kita cari sebelum berangkat tuh apa aja, dan aku juga udah bikin kontennya ya, jadi konten ada videonya, sekalian promosi ya. Jadi di situ ada makanan apa aja yang nggak boleh, bukan makanan apa aja, kandungan apa aja yang nggak boleh, komposisinya. Jadi nanti kalau misalnya kita lagi belanja tinggal baca aja, tapi kalau pengen simple ya aplikasi ya seperti itu. Terus aku juga kan pas pertama datang tuh langsung nyari halal mart terdekat, ini terdekat, gitu aja pokoknya. Terus ada yang namanya masjid, kita tinggal tanya aja. Kalau misalnya cari masjid biasanya ada komunitas muslim kan, nah bisa masuk ke sana ya. Terus kita juga bakal dapat informasi yang banyak dari sana juga. Tenang, internet sekarang cuman canggih ya gitu teman-teman. Suka duka
udah mau setahun ya Iya. kerja di Jepang, pasti suka duka. Apa ya? Kayaknya suka terus deh. Enggak lah. Ya pasti ada sih yang namanya duka. Cuman ya paling dukanya pertama jauh dari keluarga itu udah pasti ya. Yang biasanya tiap hari ketemu, sekarang paling ketemu cuma lewat Video Video call. Untung udah ada video call. Kemarin kan zaman dulu udah cuma telepon. zaman canggih. Paling lewat chatting Iya. gitu ya. Cuman emang gak bisa ketemu secara langsung, gak bisa meluk apa gimana kalau kangen. Gitu. Iya. Terus paling ya temen-temen juga jauh ya. Iya. Yang biasanya kumpul nih barengan gitu rame-rame. Sekarang paling kumpulnya cuma berdua kan. Di kita tuh ditempatinnya cuma berdua doang ya, berdua doang. Jadi ya paling itu sih. Tapi enggak kok. Di sini banyak kok teman-teman dari Indonesia juga. Kalau sukanya, oh ya pasti sukanya lebih banyak. Di sini apalagi saya sambil kerja tuh kita bisa sambil jalan-jalan loh. Kan orang-orang ke Jepang tuh pasti identik dengan liburan, jalan-jalan. Kalau kita di sini sambil kerja ya sambil jalan-jalan. Iya, jangan cuman kerja doang. Ya gitu. Kalau aku sih sama sih ya, dukanya itu ya pasti itu nomor satu. Jauh dari keluarga. Tapi coba ada ya, boleh buat. Terus kalau misalnya, oh ya pas kerja tuh yang kaget itu tuh yang aku ceritain tadi yang sampai ini. Tapi karena sudah terbiasa itu aman ya sekarang, sudah menjadi suka. Jadi dukanya sudah mulai tertutupi oleh suka-sukanya itu. Terus kan pertama tuh yang aku bikin ini, yang bingung tuh, yang stres tuh karena bahasa Jepangku. Oh iya. Kalau misalnya yang Komunikasi penting, ya. jadi yang penting kita rajin ya belajar, jangan malu buat ngomong pokoknya. Buat tanya juga kalau misal ada kosakata atau bahasa yang gak dimengerti, boleh kok ditanya. Iya. Mereka juga ngerti kok ya, Iya. paham. Terus jangan malu Sama untuk kita. ngomong ya, ngobrol aja, meskipun mungkin acak adut. Jadi meskipun berantakan tuh, yang penting kita ngomong, dengerin cerita mereka. Kan biasa kalau nenek sama kakek itu banyak cerita ya, dengerin aja. Siap Banyak mendengar kosakata. pokoknya. Jadi pendengar yang baik dah kerja di sini tuh gitu ya. Banyak banget kosakata tuh. Jadi kalau misalnya jangan malu-malu, aduh nggak bisa, aduh ini gitu. Jadi pas pertama tuh aku, aduh bahasa Jepangku kayak gini, aduh ternyata berbeda dari pelajaran, oh ternyata begini, itu yang aku kaget. Tapi pas dijalani, alhamdulillah sih dikit-dikit bisa. Waktu itu kan ada yang sosialisasi nih dari LPK Pujindo Service Indonesia nih ke kampus. Iya. Nah terus udah gitu, aku kan dari tingkat 2 tuh. Ikut programnya. Iya, cuman karena waktu itu kan ada program internship, cuman nggak jadi ya, aku nggak jadi ikut. Internship tuh Internship. 1 tahun ya. Ya 1 tahun, tapi nggak jadi. Terus akhirnya ada tuh yang kedua, Yang ini caregiver atau magang. ya ada. Kalau magang tuh kita 3 tahun ya Iya. kontraknya. 3 tahun. Tapi teman-teman bisa kok kalau misal pengen nambah lagi kontrak jadi 5 tahun. Tambah 2 tahun. Hmm. Ya, bisa. Terus udah gitu, ya Allah, kita perjuangannya tuh mantap sekali. Ketinggalan kereta kita tuh kan Dari mulai apa sih wawancara ya, wawancara sampai ketinggalan kereta, hujan-hujanan. waktu itu Suka dukanya tuh juga ada di sana ya. kita tuh kan dikasih tahu pas lagi abis praktek ya di Oh iya, Bogor. kita lagi praktik ya Di dulu. Bogor, terus dikasih tahu tuh kalau misalnya ada wawancara. Dan kita kan kita berangkat dari Bogor ya, Langsung ya. naik apa itu, pokoknya ketinggalan kereta. Ya Allah, ngejar-ngejar kereta sampai terpisah dengan teman kita. Oh iya, yang satu udah ke bawah, kemana kita masih di stasiun. Kita pakai apa? Ada yang namanya Koperasi Tahun Amanah Barokah yang lebih dikenal dengan Kostab. Oke, itulah teman-teman Suka duka suka dukanya kerja di Jepang. Jangan takut, semangat. Seru kok kerja di Jepang sambil jalan-jalan juga. Iya. Kalau misalnya aduh takut apa tenang, duka dan suka banyak sukanya kok. Kata aku. Ya kalau gak ada yang namanya suka duka, gak hidup dong. Gitu.
Pokoknya nikmatin terus ya semuanya. Buat teman-teman semangat. Ganbare senpai. Supaya bisa datang ke sini. Oke, jangan lupa dapat izin orang tua. Itu dah yang paling penting, Iya, izin orang tua. ya. Bisa dong dibujuk-bujuk ya. Oke. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, see you next time. Bye bye.